Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan di pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama memberikan syukur kita melalui pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah dan mengagungkan namanya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan dari awalnya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah, mari puji Dia. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan hanya nama-Mu Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Shikiara la 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 Lord. Shikiara la 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 Lord. Haleluya. Shikiara la 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 Lord. Haleluya.
namamu kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami semuanya di hari ini. Kami siap untuk membuka hati kami siap untuk membuka pikiran kami untuk menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Saya yakin percaya Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kapanpun mendengarkan doa pagi pada kesempatan hari ini. Saya yakin percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Bulan ini gereja memiliki tema restorasi kedewasaan rohani. Berbicara mengenai kedewasaan rohani, saudara, tentu berbicara mengenai pola pikir setiap kita. Pola pikir yang bagaimana sebenarnya? Pola pikir dewasa secara rohani itu bagaimana? Apakah seseorang yang usianya sudah sepuh, sudah tua itu bisa dikatakan dewasa secara rohani? Tentu ukurannya bukan fisik, tentu ukurannya bukan dari segi usia. Tapi lebih daripada itu, yaitu kedekatan kita kepada Tuhan, ada hikmat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia akan bertingkah laku seperti orang yang arif. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kita harus memperhatikan hidup kita. Coba saudara memperhatikan hidup saudara. Bagaimana kita hidup selama ini? Jangan seperti orang bebal, saudara. Orang bebal itu kalau bahasa Jawanya orang ndablek, saudara. Maksudnya apa? Dikasih tahu gak mudeng. Dikasih tahu, ya, diulangi lagi kesalahannya. Dikasih tahu, diulangi lagi kesalahannya. Itu namanya orang bebal, susah untuk mengalami kemajuan, kedewasaan, susah. Firman Tuhan katakan, tetapi bertingkahlah seperti orang yang arif. Ya, orang yang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, hari-hari ini adalah jahat. Kenapa bisa penulis Efesus mengatakan hari-hari ini adalah jahat? Karena setiap hari kita dalam pertarungan iman. Setiap hari kita dalam pertandingan iman. Sehingga kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk melalui hari-hari yang jahat ini. Di bagian yang lain, firman Tuhan katakan, iblis seperti singa yang siap menerkam manusia. Bahwa setiap hari kita ada pertandingan iman.
tentu musuhnya bukan saudara seiman kita, tetapi iblis, tetapi si jahat itu. Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Ketika saudara memilih untuk menjadi seseorang yang arif, saya ingin percaya Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada, mempergunakan kesempatan yang ada seefisien mungkin, sebaik mungkin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Maka sebenarnya firman Tuhan katakan kita hidup ini hanya seperti uap air saja. Iya, memang betul saudara. Hidup ini cepat. Hidup ini cepat. Coba saudara ingat-ingat. Rasa-rasanya baru minggu kemarin. Sudah minggu lagi. Cepat sekali waktu itu berlalu saudara. Pertanyaannya, waktu-waktu itu saudara pergunakan untuk apa? Ini pertandingan. Kalau saudara ngelokro, saudara tidak mempergunakan waktu-waktu itu dengan efisien, saudara bisa jatuh. Setiap kita bisa jatuh. Maka harus berhati-hati saudara. Kita harus memiliki hikmat. Kita harus meminta hikmat daripada Tuhan. Kita buka Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, firman Tuhan katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, sang sumber hikmat itu, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hidup ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Caranya bagaimana? Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, mintalah kepada Allah. Dialah sumber hikmat itu. Ya. Kalau saudara hari-hari ini menghadapi hidup ini susah saudara. Ya memang susah. Saudara harus minta hikmat, minta pimpinan daripada Tuhan. Dan dia pasti akan memberikannya itu. Firman Tuhan katakan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Murah hati itu berarti cuma-cuma. Ya, anugerah bagi setiap kita. Kalau saudara membutuhkan hikmat, saudara mengerti firman Tuhan ini, bahwa hari-hari adalah jahat, saudara harus selalu hidup dalam hikmat Tuhan. Maka setiap pagi kita harus minta hikmat daripada Allah. Kalau melalui hikmat itu, kita memiliki kekuatan, kita memiliki jalan keluar yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Amsal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Setiap kita harus banyak pengetahuannya, harus pandai. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita melewati fase di mana kita harus menghadapi musuh-musuh kita. Kalau saudara tidak hidup dalam hikmat Tuhan, saudara akan jatuh. Bahkan kita akan kalah.
Tetapi karena kita minta hikmat daripada Tuhan, firman Tuhan katakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita, kita akan memiliki pengetahuan, kita akan memiliki kepandaian, kita akan memiliki kecerdasan yang tentu itu sangat perlu untuk kita gunakan dalam menyongsong hari-hari ke depan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk selalu memiliki hikmat daripada Tuhan? Mari bersama-sama kita minta hikmat itu daripada Tuhan. Dialah sumber hikmat itu. Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa ada persoalan yang kita hadapi, maka Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita untuk dapat melalui masalah-masalah kita. Orang yang dewasa rohani ketika berbicara, ketika melakukan sesuatu harus berpikir dulu bagaimana dia melangkah supaya tidak jatuh, supaya tidak salah. Itu dibutuhkan hikmat daripada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dipenuhi hikmat daripada Tuhan, sehingga kita semakin dewasa secara rohani. Semakin hari apa yang kita kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa. Mari hidup semakin hari, setiap pagi kita minta hikmat pimpinan daripada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, firman-Mu hari ini mengajarkan bagi setiap kami untuk kami boleh memiliki hikmat. Bapa, kami mohon Tuhan turunkan hikmat-Mu. Kami mohon Engkau berikan hikmat sehingga kami boleh melalui hari-hari yang jahat ini ya Allah, sehingga kami tidak salah langkah, sehingga kami semakin dekat kepadamu. Kami bisa melakukan kebenaran-kebenaran-Mu karena ada hikmat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami minta pertolongan, kami minta pimpinan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami, berikan hikmat marifat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat jemaat yang setia mendengarkan doa online ini. Diberkati Tuhan dalam apapun yang dikerjakannya, berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus Allah kami yang mulia. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.